Teka-teki Direktur Teknik Timnas Indonesia idaman Jordi Cruyff. Takut tidak aman, Dubes Bahrain sambangi PSSI. Parah, Direktur Persiba Balikpapan ternyata gembong narkoba. Kejutan, Muhammad Salah tawarkan dirinya ke Barcelona. 2 pemain Timnas Indonesia dicoret, Clifford kini tinggal coret 5 pemain lagi. Halo Football Lovers, buat kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar nantinya nggak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil leg kedua babak 16 besar UCL, Barcelona sukses meraih kemenangan atas tamunya Benfica 3-1. Brace dari Rafinha serta 1 gol dari Lamine Yamal membuat Barcelona akhirnya lolos ke perempat final dengan agregat 4-1. Di perempat final, Blaugrana akan ditunggu pemenang laga Dortmund versus Lille. Sementara itu di Bay Arena, Bayern Munchen sukses mencundangi tuan rumah Bayer Leverkusen 0-2. Gol Harry Kane di menit 52 serta gol Alphonso Davies di menit 71 membuat Die Roten menang agregat 5-0 dan berhak melaju ke babak perempat final. Lawan Bayern Munchen di babak perempat final adalah Inter Milan. Nerazzurri berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan tamunya Feyenoord 2-1 lewat gol yang dilesakan Marcus Thuram di menit 8 dan Hakan Calhanoglu di menit 51. Pasukan Simone Inzaghi lolos ke perempat final karena menang agregat 4-1. Kejutan terjadi di Anfield setelah tim tamu PSG akhirnya keluar sebagai pemenang lewat drama adu penalti atas Liverpool. Laga tersebut dilanjutkan hingga babak tos-tosan karena agregat sama kuat 1-1. Di babak adu penalti, pasukan Luis Enrique unggul 1-4 setelah 2 algojo penalti The Reds yakni Darwin Núñez dan Curtis Jones gagal. Hasil ini membuat Les Parisiens melaju ke perempat final dan akan menantang pemenang laga antara Aston Villa versus Club Brugge. Selain tersingkir dari UCL musim ini, Liverpool juga dilanda musibah karena bek kanan andalannya Trent Alexander-Arnold mengalami cedera pergelangan kaki parah saat ditarik keluar di menit 73. Gol melaporkan bahwa fans The Reds kini sangat khawatir jika cedera parah itu membuat Arnold mengakhiri musimnya lebih cepat. Laga terdekat yakni final Carabao Cup melawan Newcastle sudah dipastikan bahwa Trent Arnold akan absen. Tak hanya ditinggal Trent Arnold, Liverpool kemungkinan juga akan ditinggal Mo Salah musim panas mendatang. Sebab menurut laporan dari Sport, bintang Mesir tersebut telah menawarkan dirinya sendiri untuk gabung ke Barcelona dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis musim panas nanti. Hal ini disambut baik oleh Direktur Olahraga Barcelona Deco yang segera melakukan langkah konkret untuk mewujudkannya. Termasuk langkah penyesuaian gaji Mo Salah yang terlampau tinggi yakni sekitar 15 juta pounds per musim. Masih kabar dari Inggris, Manchester City dilaporkan oleh 90 Min sedang memasukkan gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga sebagai bidikan utama di bursa transfer musim panas mendatang. Perekrutan ini merupakan bagian dari perombakan dan peremajaan lini tengah City musim depan. Menurut laporan, The Citizen bahkan sudah bergerak membidik Camavinga dengan memanfaatkan bantuan kelompok agen CAA Stellar yang sebelumnya juga memfasilitasi kepindahan Marmoush. Beralih ke kabar dari Manchester United, menurut laporan The Sun, Kepala Kedokteran Olahraga MU, Gary O'Driscoll, dan dokter tim utama MU, Jim Moxon, telah resmi meninggalkan klub. Alasan mereka meninggalkan klub bukan karena gelombang pemecatan karyawan, melainkan alasan pribadi. Secara waktu, kepergian 2 sosok penting bagi kebugaran skuad Red Devils itu dianggap tidak tepat, sebab Setan Merah kini sedang kekurangan pemain karena krisis cedera yang melanda. Dari Inggris kita bergeser ke kabar dari Spanyol. 1 gol dari 1 assist Lamine Yamal saat mengalahkan Benfica membuatnya menciptakan rekor. Yamal kini tercatat menjadi pemain termuda dalam sejarah UCL yang bisa mencetak gol dan assist dalam 1 laga. Ia melakukannya di usianya yang baru 17 tahun 241 hari. Rekor Yamal di UCL akan bertambah. Jika ia bermain di laga perempat final nanti, ia akan melewati Julian Draxler sebagai pemain termuda dengan penampilan terbanyak di fase knockout UCL. Lanjut ke kabar dari Real Madrid, dilansir Diario AS, jelang laga melawan Atletico Madrid, striker El Real Kylian Mbappe mengalami memar pada otot pergelangan kakinya. Kondisi tersebut membuatnya absen di sesi latihan terakhir tim pada hari Selasa. Tim medis El Real kini masih bergerak cepat menyembuhkan memarnya tersebut.
Kesiapan Mbappe di laga lawan Atletico Madrid akan dinilai sebelum keberangkatan tim ke Riyadh Air Metropolitano. Berikutnya ada kabar dari Italia soal aksi protes yang dilakukan oleh fans Inter Milan di laga melawan Feyenoord. Football Italia melaporkan bahwa kurva North Inter di tribun Giuseppe Meazza melakukan aksi protes diam ketika klubnya itu mencetak gol. Aksi tersebut ditunjukkan atas sikap klub yang menaikkan harga tiket stadion yang tak wajar. Sebelum aksi diam di tribun, supporter Nerazzurri juga memasang beberapa spanduk protes di luar stadion. Dari Italia kita terbang ke Jerman, ada laporan dari Get Football News Germany bahwa Borussia Dortmund kemungkinan akan memecat pelatih yang baru ditunjuknya bulan Februari lalu, Niko Kovac. Dia barusan telah mengancam akan memecat Kovac jika gagal lolos ke perempat final UCL saat menghadapi Lille. Tak hanya itu, jika Dortmund di akhir musim tak lolos ke ajang Eropa manapun, Kovac juga akan otomatis dipecat. Dortmund rela membayar pesangon kepada Kovac sebesar 3 juta euro. Berikutnya ada laporan dari The Guardian yang mengatakan bahwa FIFA sedang dituduh oleh Serikat Pekerja Building and Woodworkers International atau BWI karena dianggap mengingkari komitmen untuk memastikan keselamatan pekerja pada proyek pembangunan stadion untuk Piala Dunia 2026. Serikat Pekerja itu sebelumnya tidak diizinkan FIFA untuk masuk ke proyek renovasi Stadion Azteca Meksiko untuk memastikan keselamatan pekerja. Sekretaris Jenderal BWI, Ahmed Yusan, mengatakan FIFA telah menghindar dari tanggung jawabnya terhadap para pekerja. Mereka dianggap tak belajar dari kasus kematian pekerja stadion yang terjadi di Qatar. Lanjut beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Sandy Walsh yang baru saja mencetak assist bagi kemenangan telak Yokohama Marinos saat melawan Shanghai Port di Liga Champions Asia. Kemenangan tersebut membuat Yokohama Marinos melaju ke perempat final untuk menantang pemenang laga Shanghai Shenhua versus Kawasaki Frontale. Jika nantinya Yokohama Marinos melaju ke semifinal, Sandy Walsh berpeluang melawan klub CR7 Al Nassr. Sebab Al Nassr juga telah melaju ke perempat final dan akan menantang Al Sadd. Selanjutnya ada kabar dari pengenalan penasehat teknis Timnas Indonesia, Jordi Cruyff, yang dilangsungkan pada Selasa sore 11 Maret. Di sesi pengenalan tersebut, mantan Direktur Olahraga Barcelona itu membeberkan kriteria kongres seorang Direktur Teknis Timnas Indonesia yang bakal ia tunjuk. Di antaranya adalah punya pengalaman panjang di berbagai negara. Menurut Jordi, Dirtek yang akan ia tunjuk juga memahami kultur sepak bola di Indonesia. Jordi menambahkan Dirtek yang akan ia tunjuk juga harus tahu soal target dan tujuan Timnas Indonesia, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Setelah kedatangan Jordi Cruyff dan Patrick Kluivert ke tanah air, dua asisten Patrick Kluivert yakni Alex Pastoor dan Daniel Lanza juga akan segera menyusul. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir, dua asisten Patrick Kluivert tersebut juga sudah berangkat dari Belanda menuju Indonesia. Mereka diperkirakan akan segera tiba di tanah air pada hari Rabu 12 Maret. Mereka berdua diharapkan akan gerak cepat membantu kerja-kerja Patrick Kluivert untuk mempersiapkan tim. Dari kabar lainnya, Ketum PSSI Erick Thohir telah disambangi oleh Duta Besar Bahrain untuk Indonesia Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajari pada Selasa 11 Maret. Pertemuan antara keduanya membahas soal persiapan jelang laga Indonesia versus Bahrain di GBK. Pihak Bahrain sekali lagi ingin memastikan soal keamanan jelang laga tersebut. Erick Thohir pun menjamin kepada Duta Besar Bahrain tersebut bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah yang baik. Mirror melaporkan bahwa Arsenal telah bersiap menjual 4 pemainnya demi mendanai pembelian pemain baru di bursa transfer musim panas mendatang. 4 pemain yang sudah resmi akan dilepas manajemen The Gunners tersebut sudah direstui langsung oleh Mikel Arteta. Keempat pemain tersebut adalah Thomas Partey, Alexander Zinchenko, Kieran Tierney, dan Jorginho. Menurut laporan, keempat pemain tersebut bakal mengumpulkan uang kurang lebih 55 juta pounds jika dilego musim panas ini. Berikutnya ada raksasa Liga Inggris Manchester United yang baru saja mengumumkan rencana untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 kursi. Mengutip dari Talksport, proyek ini ditaksir menelan biaya 2 miliar pound sterling. Sir Jim Ratcliffe kini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk meregenerasi area di sekitar markas United saat ini, Old Trafford. Kompleks Trafford Park yang baru nantinya akan dilengkapi dengan akses transportasi terpadu, arena olahraga, perumahan, pusat hiburan, perkantoran, serta kampus. Masih kabar dari Inggris, Southampton menyatakan hasrat untuk memulangkan Danny Ings ke St. Mary's Stadium.
Menurut Tribal Football, Southampton ingin merekrut Ings yang saat ini berseragam West Ham di bursa transfer musim depan guna mengarungi Championship. Sejauh ini Ings baru mengumpulkan 5 gol dari 68 laga dan jarang jadi pilihan utama. Berikutnya ada kabar dari timnas Inggris. Dilansir dari Metro.uk, tim besutan Thomas Tuchel itu akan segera mengumumkan skuad untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Albania dan Latvia pada Jumat 14 Maret. Meski begitu, bocoran skuad sudah banyak beredar, seperti apa yang disampaikan kiper Crystal Palace, Dean Henderson. Mantan kiper MU itu mengaku bahwa ia dihubungi langsung oleh Tuchel untuk bersiap masuk timnas Inggris bersama rekan satu timnya Adam Wharton, Mark Guehi, dan Eberechi Eze. Dari Inggris kita pindah ke kabar dari sepak bola negeri Pisa, Italia. Pemain asal Belgia Romelu Lukaku mengaku bahwa rahasia yang membuatnya bisa gacor bersama Napoli sejauh ini karena menerapkan diet. Lansir dari Detik Sport, Lukaku mengatakan dirinya sudah tidak pernah sarapan dan mulai mengikuti arahan diet ketat. Ia menjalankan program ini karena sempat dituding kegemukan oleh para kritikus dan media. Kabar baik datang dari Belanda, Sergio Nodes kembali ke lapangan untuk memperkuat PSV Eindhoven saat menjamu Heerenveen di Philips Arena pada lanjutan Eredivisie. Melansir dari The Guardian, ini merupakan comeback pria asal Amerika Serikat setelah menepi 10 bulan lamanya akibat dihantam cedera ACL yang parah. Des masuk di menit 67 menggantikan Richie Ledesma dan berhasil mengantarkan PSV menang 2-1 di akhir laga. Kabar lainnya datang dari Neymar. Football Espana melaporkan bahwa bintang asal Brasil itu baru saja membalas kecaman fans Santos yang ditujukan padanya gara-gara absen di laga semifinal kejuaraan Paulista melawan Corinthians. Neymar mengaku tidak ada niat sengaja tidak bermain di laga tersebut. Ia merasa ada ketidaknyamanan pada otot kakinya jelang laga. Pernyataan Neymar tersebut juga didukung oleh pelatih Santos Pedro Caixinha, yang juga mengerti kondisi ketidaknyamanan Neymar pada saat itu. Lanjut ke kabar dari tanah air, pihak Kepolisian Republik Indonesia merilis pernyataan bahwa Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi Priyanto, disebut sebagai bandar narkoba di kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Melansir dari Indozone, dari hasil pemeriksaan, pihak penyidik menyimpulkan bahwa Catur adalah penguasa Kaltim dalam hal peredaran narkoba. Terbaru Catur bersama dengan 2 tersangka lainnya sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Beralih ke kabar dari antusiasme fans Indonesia untuk menonton langsung laga melawan Australia di Sydney Stadium yang dilaporkan membludak. Yang awalnya diperkirakan hanya sekitar 3.000-an orang, kini sudah dipastikan bertambah menjadi 5.000-an orang. Sebagian besar fans Indonesia yang akan menonton langsung di Sydney telah dikoordinir oleh kelompok supporter Garuda Australia. Mereka dilaporkan siap memerah putihkan Sydney Stadium yang berkapasitas sekitar 42.000 penonton itu. Selanjutnya ada kabar dari pencoretan 2 nama pemain timnas Indonesia di laga melawan Australia. Ragnar Oratmangun dan Justin Hapner yang absen karena akumulasi kartu telah resmi dicoret dari daftar susunan pemain atau DSP. Dicoretnya 2 pemain tersebut praktis kini skuad timnas Indonesia tinggal 28 pemain, termasuk 3 pemain naturalisasi baru. Namun dari 28 pemain tersebut, masih ada 5 pemain lagi yang akan dicoret Clifford. Sebab hanya ada 23 pemain yang diperbolehkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia.